Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan ini dengan senang hati dan penuh sukacita. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam kajian materi Pondok Ramadan. Dalam hal ini, Ibu akan menyampaikan materi yaitu tentang sholat fardu dan sholat sunnah. Saya kira anak-anak sudah tidak asing lagi dengan apa itu sholat. Karena setiap hari, setiap waktu, anak-anak sudah melaksanakan sholat. Tapi alangkah baiknya anak-anak lebih mencermati apa yang Ibu sampaikan ini untuk menambah pengetahuan anak-anak semuanya. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai dengan apa pengertian tentang sholat. Sholat merupakan salah satu bentuk interaksi langsung antara manusia dengan Allah. Maka dari itu, ketika kita melakukan atau melaksanakan sholat kita, dianjurkan untuk khusyuk dalam sholat yang dilakukan. Agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat memiliki berbagai macam keistimewaan. Sholat menurut etimologi atau bahasa berarti doa. Sedangkan menurut syarak, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sekarang kita akan membahas sholat fardu. Sholat fardu atau sholat wajib adalah sholat dengan hukum fardu, yakni wajib dilaksanakan. Sholat fardu sendiri menurut hukumnya terdiri atas dua golongan, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Adapun fardu ain yaitu yang diwajibkan kepada individu atau kepada setiap orang. Termasuk di dalam sholat fardu ain ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat untuk kaum pria. Kemudian fardu kifayah yaitu yang diwajibkan kepada semua muslim, namun akan gugur kewajibannya apabila sebagian muslim sudah melakukannya. Dalam hal ini, yang termasuk di dalam fardu kifayah adalah sholat jenazah. Sholat fardu hukumnya wajib, artinya jika dikerjakan kita akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan kita akan berdosa. Sholat fardu dibagi menjadi 5 waktu, yaitu 1 subuh, 2 zuhur, 3 asar, 4 maghrib, dan 5 isya. Waktu sholat. Waktu sholat sangat berkaitan dengan peristiwa peredaran semu matahari relatif terhadap bumi. Pada dasarnya, untuk menentukan waktu sholat diperlukan letak geografis, waktu atau tangga, dan ketinggian. Untuk waktu sholat dari pagi sampai malam yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 1. Waktu sholat subuh. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat. Waktu sholat subuh diawali dari terbitnya fajar, yakni cahaya putih yang melintang di ufuk timur. Waktu subuh berakhir ketika terbitnya matahari. 2. Sholat zuhur. Sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat. Waktu zuhur diawali jika matahari telah tergelincir atau condong ke arah barat hingga bayangan seseorang menyamai panjangnya, dan berakhir ketika masuk waktu asar. 3. Sholat asar terdiri dari 4 rakaat. Waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Waktu asar berakhir dengan terbenamnya matahari. 4. Sholat maghrib. Sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat. Waktu maghrib adalah selama mega merah belum menghilang
yang diawali dengan terbenamnya matahari dan berakhir dengan masuknya waktu Isya. 5. Sholat Isya. Sholat Isya terdiri dari 4 rakaat. Waktu sholat Isya adalah hingga separuh malam yang tengah yang diawali dengan hilangnya cahaya merah atau syafaq di langit barat dan berakhir hingga terbitnya fajar keesokan harinya. Khusus pada hari Jumat, Muslim laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat di masjid secara bersamaan atau bersama-sama sebagai pengganti sholat zuhur. Sholat Jumat tidak diwajibkan untuk kaum perempuan dan untuk laki-laki yang sedang musafir atau dalam perjalanan. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada sholat sunnah. Sholat sunnah disebut juga dengan sholat an-nafawil atau at-tatawwu. Yang dimaksud dengan an-nafawil ialah semua perbuatan yang tidak termasuk dalam fardu. Disebut an-nafawil karena amalan-amalan tersebut menjadi tambahan atas amalan-amalan sholat fardu. Sholat sunnah menurut hukumnya ada 2 golongan, yaitu 1. Sunnah mu'akkad, 2. Sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad atau mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati dengan wajib. Seperti sholat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha. Kemudian sholat sunnah witir dan sholat sunat tohar. Yang kedua, sunnah ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat khusuf yang hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana. Sholat sunnah menurut pelaksanaannya ada sholat sunnah yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau munfarid, ada juga sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Adapun sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid atau sendiri, yaitu biasanya sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat taubat, sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah mutlak, dan sholat safar. Adapun sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah yaitu 1. Sholat sunnah tarawih, sholat 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, sholat gerhana, sholat istisqa, dan biasanya sholat witir. Sholat sunnah berjamaah salah satu sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah dan dilaksanakan pada saat bulan suci Ramadan, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah mu'akkad yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Waktu sholat tarawih adalah sesudah sholat isya sampai terbit fajar atau masuk waktu subuh. Sholat tarawih dikerjakan secara berjamaah, tetapi apabila terdapat halangan atau uzur, bisa dikerjakannya secara sendiri atau munfarid. Sholat 2 hari raya. Sholat hari raya merupakan salah satu sholat yang dilaksanakan secara berjamaah dan dikerjakan pada kedua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal dan hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Cara mengerjakannya: 1. Waktu sholat hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal mulai terbit matahari hingga ketinggian 1 penggalah sampai matahari tergelincir atau datang waktu zuhur. Yang kedua, sholat hari raya kurban yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah mulai terbitnya matahari dengan ketinggian 2 penggalah sampai tergelincirnya matahari atau tiba waktu zuhur. Nah, kiranya demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan pada materi Pondok Ramadan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa lebih paham tentang apa makna daripada sholat fardu dan sholat sunnah. Kiranya demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.